Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, damai sukacita Natal terus boleh mendiami setiap hati kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 2 ayat 16 dan 18. Demikian firman Tuhan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Dan dalam Matius 2 ayat 19-20 demikian firman Tuhan, setelah Herodes mati nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Pada masa Raja Herodes memerintah adalah masa di mana banyak anak-anak menjadi korban atas pemerintahan yang dipimpin Herodes saat kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan. Yesus yang akan lahir sebagai raja yang akan memerintah, dan itu membuat Herodes terganggu, dan Herodes membuat rencana untuk menggagalkan dengan cara membunuh anak-anak yang lahir pada masa kelahiran Yesus. Betapa mencekam pada masa itu, namun situasi tidak dapat menggagalkan rencana Allah atas manusia di bumi. Bila kita merenungkan betapa mahal harga yang harus dibayar Yesus untuk menyelamatkan manusia, padahal dia tidak berdosa namun diperlakukan seperti pendosa yang sangat mengancam. Pada umumnya kelahiran disambut dengan sukacita dan perayaan, namun tidak kepada Yesus. Ia disambut dengan ancaman, sehingga kelahiran Yesus dilalui dengan pengejaran, padahal ia adalah Mesias yang dinantikan. Bila kita merenungkan betapa cintanya Yesus kepada kita semua, baik kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mengetahui bahwa Allah senantiasa menjaga dan melindungi orang yang dikasihinya, dan bahwa ia mengetahui cara yang terbaik untuk menggagalkan rencana orang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang setia kepadanya dari tangan orang yang hendak mencelakakan mereka. Natal memberi makna betapa cintanya Yesus kepada manusia. Begitu luar biasanya cinta tanpa syarat. Apa yang harus kita ragukan lagi Bapak Ibu Saudara? Yesus tidak memandang siapa Bapak Ibu Saudara, datang dari mana Bapak Ibu Saudara, dan berapa besar dosa dan kegagalan yang telah kita lakukan. Yesus hadir untuk memulihkan, menyembuhkan, dan memerdekakan dari segala kuk yang selama ini Bapak Ibu Saudara pikul. Mari bangkit, dengar apa kata Yesus. Jangan biarkan iblis menghancurkan dengan kata-kata yang bukan dari kebenarannya. Bila kita renungkan yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa akan penggenapan janjinya. Matius 1 ayat 22, Matius 2 ayat 15 dan 23 mengatakan, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, yang berarti apa yang dijanjikan Tuhan selalu digenapinya. Yang kedua, tuntunan Tuhan selalu nyata bagi orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Dikatakan timbullah ketakutan di hati Yusuf. Tuhan mengetahui dan menuntun untuk pergi menetap di Galilea. Yang ketiga, penyertaan Allah nyata bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau sampai hari ini kita ada membuktikan cintanya bagi kita semua sampai kesudahannya, biarlah kehidupan semua kita menggenapi rencananya. Makna Natal mendorong setiap kita menjadi orang-orang yang menjawab panggilannya. Yesus telah melewati banyak hal yang menyakitkan demi maksud menyelamatkan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar semua kita mengalami keindahan di dalam Yesus. Mari datang kepada Yesus dan hidup sungguh-sungguh kepada Yesus, dan biarlah kita semua menjawab panggilan Tuhan di muka bumi ini sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.